Bab 271 Hidup itu seperti epifilum. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu dan Tang Hao tampak terkejut, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Dia sebenarnya adalah wanita tertua dari grup Li. Seorang pramugari. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tang Hao berkata bahwa wanita tertua ini santai dan berjiwa bebas, dan itu memang benar. Dengan keluarga besar di belakangnya, dia benar-benar menjadi seorang pramugari. Nona, pria berdahi lebar itu sangat gembira pada awalnya ketika dia melihat Li Qianying, dan kemudian wajahnya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Dia segera membungkuk dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Sialan, ini semua salahku karena tidak mengatur seseorang untuk menjemputmu. Aku telah berbuat salah padamu." Nona besar, Su Haisen juga sangat gembira ketika dia melihat Li Qianying, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Nona, mengapa kamu duduk di sini? Mereka bukan dari perusahaan kami. Kursi perusahaan kita ada di depan." "Ya, perusahaan kita ada di depan, Nona, silakan pindah." Pria dengan dahi lebar segera menggema dan menatap Lin Yu dan yang lainnya dengan dingin. "Jangan biarkan orang-orang kasar ini merusak nafsu makanmu." "Manajer He, apa yang kamu katakan agak berlebihan. Apakah kamu benar? Kenapa teman-temanku menjadi orang yang kasar? Apakah mereka menyalahkanmu?" Li Qianying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa tenang tidak bahagia. Manajer, dia gemetar hebat dan berseru, mereka adalah temanmu." "Ya, teman yang sangat baik. Kamu bajingan, sudah berapa kali aku memperingatkanmu, tetapi kamu masih tidak bisa mengendalikan mulutmu." Su Haisen berbalik dan menamparkan kepala manajer He, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada wanita tertua?" "Teman-teman. Ya, saya pantas mati, maafkan saya Pak He, maafkan saya buta dan menabrak Anda, jangan sepengetahuan saya." Manajer, dia gemetar ketakutan dan air mata keluar. Dia telah berjuang selama lebih dari 10 tahun untuk menjadi seorang. Jika Anda menyinggung wanita tertua dari grup Li, Anda akan kehilangan pekerjaan. "Lupakan saja, Manajer He, pada awalnya saya tidak menganggapnya serius. Saya harap Anda akan bersikap baik dan sopan kepada orang lain di masa depan." Lin Yu melambaikan tangannya padanya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Ya, saya akan mengikuti ajaran Tuan He." Manajer He mengangguk setuju. "Nona, Tuan He, jangan seperti dia. Bawahan saya telah dimanjakan oleh saya dan mereka mengandalkan saya. Tolong undang Tuan He dan Nona He untuk duduk di meja di depan. Saya akan bersulang untuk Tuan He, minta maaf." Su Haisen cukup pandai dalam hal itu. Sebagai manusia, dia meminta maaf sambil tersenyum. "Tidak, Tuan Su, saya bisa duduk di meja ini bersama orang-orang dari perusahaan kita." Lin Yu melambaikan tangannya dan menolak dengan sopan. "Aku juga tidak akan pergi. Aku akan duduk dengan temanku sebentar." Li Qianying juga menggelengkan kepalanya dan menolak. "Nona, ini." Su Haisen tampak malu, "Semua karyawan sedang menunggu Anda. Jika Anda tidak pergi, kami. Nona Li, sebaiknya Anda duduk di meja perusahaan Anda sebentar dan minum. Kamu bisa duduk santai setelah minum." Lin Yu mengatakan sesuatu untuk Su Haisen dengan cara yang sangat umum. Tampaknya Nona Li juga seorang pemula di dunia bisnis. Sebagai seorang bos, sejak dia ada di sini, tidak ada alasan untuk tidak menyapa karyawannya. Ya, Tuan He benar. Jika tidak berhasil, Anda dapat kembali lagi nanti." Su Haisen mengangguk berulang kali, menatap Lin Yu dengan penuh rasa terima kasih, dan kesannya terhadap Lin Yu meningkat pesat. "Baiklah kalau begitu." Li Qianying berkedip, menyapa Lin Yu dan yang lainnya, lalu pergi ke depan bersama Su Haisen dan yang lainnya. "Oh, seharusnya aku mengira dia adalah wanita tertua dari keluarga Li. Li Qianjue dan Li Qianying, nama mereka sangat dekat." Tang Hao berteriak dengan tiba-tiba. "Li Qianhao." Lin Yu juga memikirkan anak hilang dari keluarga Li yang mengakui He Jinqi sebagai kakak tertuanya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama." "Ngomong-ngomong, Kakak Tang,
Kamu belum mengatakannya, Li. Apa yang terjadi dengan bos keluarga? Tahun ini tepat setelah tahun baru, saya mengalami kecelakaan mobil dan menjadi sayur-sayuran. Tang Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya dia adalah generasi baru yang paling menjanjikan dari keluarga Li, tapi sayang sekali. Saya dulu setenar Chu Yunxi dan Zhang Yihong. Sekarang jarang disebutkan orang. Titik. Lin Yu mengangkat alisnya, tapi dia sangat sensitif terhadap istilah ini. Bagaimanapun, tubuh yang dia tinggali juga dalam kondisi vegetatif. Untuk orang dengan status seperti dia, pasti ada yang aneh dalam kecelakaan mobil itu, kan? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Hao melihat sekeliling dan merendahkan suaranya, Tuan He, Anda sedang memikirkan sesuatu dengan pertanyaan Anda. Semua orang tahu ada yang tidak beres dengan kecelakaan mobil ini. Ada yang bilang Wan Jialah yang melakukannya, dan ada yang bilang itu adalah Chu Yun. Ada pendapat berbeda tentang apa yang dilakukan Si, dan saya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Petik 2. Chu Yun Si. Lin Yu mengerutkan kening, sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, Chu Xilian penuh dengan emosi. Ayolah, Chu Yun Si ini pasti tidak jauh lebih baik, tapi sangat mungkin untuk berhasil. Apa yang kamu bicarakan? Li Qianying kembali setelah bersulang kepada semua karyawan. Oh, kami. Lin Yu tiba-tiba membeku sebelum dia selesai berbicara, dan matanya langsung tertarik pada pergelangan tangan putih Li Qianying. Tepatnya, dia tertarik dengan gelang perak di pergelangan tangannya. Gelang di tangannya sangat tipis dan dililitkan 4 atau 5 kali di tangannya. Ada apa? Li Qianying tiba-tiba bingung saat dia melihat Lin Yu menatap gelangnya dengan tatapan kosong. Nona Li, bisakah kamu menunjukkan kepadaku gelang di tanganmu? Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja. Li Qianying tersenyum, lalu mengulurkan tangannya ke Lin Yu. Bolehkah melihatnya seperti ini? Ibuku tidak mengizinkanku melepas gelang ini. Aku memakainya bahkan saat aku tidur dan mandi. Tang Hao yang lain tidak bisa tidak bertanya-tanya, bukankah itu hanya gelang perak? Bagaimana itu bisa begitu berharga? Lin Yu meraih tangan Li Qianying, menundukkan kepalanya dan melihat kalung di tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan kata-kata kecil yang terukir di atasnya, surga memiliki jenderal, bumi memiliki tuannya sendiri, jadilah cerdas dan jujur, tidak memihak dan tidak memihak, menghilangkan kejahatan dan menghilangkan bahaya, seperti murka dewa, menghancurkan tulang menjadi abu. Setelah membaca, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, menekan jimat jahat. Anehnya, saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Lin Yu membalik gelang di tangannya lagi dan terus melantunkan, naga hijau hidup di sebelah kiriku, harimau putih menjaga kananku, burung merah melindungiku di depan, Xuan Wu berdiri di belakangku, dan 4 jenderal dewa di 4 arah menjaga wujudku. Itu adalah dewa yang ganas. Beraninya kamu mendekatiku. Jimat apa yang kamu nyanyikan ini? Li Qianying bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak menyangka itu ada di gelangnya karakter yang terukir di sekelilingnya. Tuan He, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu banyak bicara? Tang Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yu mengabaikan mereka berdua, memegang tangan Li Qianying dan membalik gelangnya lagi. Ketika dia melihat tidak ada kata lain di gelang itu, dia melepaskan tangannya. Li Qianying menarik telapak tangan putihnya, yang masih dipenuhi suhu tubuh Lin Yu, dan dengan lembut memegangnya dengan jari-jarinya, rona merah muncul di wajahnya. Jimat ganda ditambahkan. Apa artinya? Lin Yu mengerutkan kening dan mencari kenangan di benaknya. Tiba-tiba ekspresinya berubah, dia tiba-tiba berbalik, menatap Li Qianying dan berkata dengan heran, menekan kejahatan dan menyembah 7 kejahatan roh. Kamu, apakah kamu orang yang berumur pendek? Kamu juga tahu tentang nasib bunga fana. Li Qianying cukup terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu. Lin Yu mengangguk lembut, senyum pahit muncul di wajahnya, tapi dia ragu-ragu karena dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Epifilum merujuk secara khusus pada wanita. Seperti namanya, takdir bersifat jangka pendek dan cepat berlalu. Epifilum layu ketika mereka paling cantik, dan hal yang sama berlaku untuk Li Qianying. Sekarang dia berada di masa mudanya,
usia paling cantik dan paling cemerlang dalam hidupnya, dan dia mungkin juga mati mendadak pada usia ini. Memang benar kecantikan itu iri pada surga. Lin Yu merasakan rasa asam dan depresi yang tak terlukiskan di hatinya. Tuan He, apakah Anda percaya ini juga? Li Qianying melihat jejak kesedihan yang muncul di antara alis Lin Yu, dan tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya mengenakan kalung itu, dan berkata, aku ibuku juga mempercayai hal ini. Ketika aku masih sangat muda, dia meminta seorang peramal untuk membantuku menghitung takdirku. Dia berkata bahwa hidupku seperti epifilum dan cepat berlalu, jadi dia meminta seseorang untuk bantu aku mengukir gelang ini. Dia bisa menghilangkan bencana dan melindungi keselamatanku. Tuan He, apakah menurutmu dia benar? Lin Yu menatap wajah tersenyumnya, hatinya terasa sangat berat, seolah ada yang mengganjal di tenggorokannya. Itu bukanlah jawaban atau jawaban tidak. Menurut ingatan nenek moyangnya, takdir epifilum sudah ada sejak zaman kuno, dan tanpa kecuali, mereka yang memiliki takdir ini semuanya akan mati sebelum usia 30 tahun. Dia tidak berdaya dengan nasib seperti ini, jadi gelang jimat ganda di tangan Li Qianying tidak ada gunanya. Itu hanya berfungsi sebagai kenyamanan psikologis. Setelah mendengar kata-kata Li Qianying, orang-orang di meja tidak bisa menahan ekspresi muram, mereka saling memandang dengan tidak percaya, apakah yang disebut takdir ini benar-benar kuat. Melihat Lin Yu tidak berbicara, Li Qianying tersenyum lembut dan berkata dengan sangat bebas, Tuan He, mengapa Anda begitu serius? Apakah hidup dan mati benar-benar penting? Saya pikir tidak masalah apakah seseorang tetap berada di sini dunia panjang atau pendek, selama saya bisa hidup sampai tahun-tahun yang saya jalani, itu sudah cukup. Saya telah melihat banyak hal yang penuh warna di dunia ini, dan saya juga telah merasakan kehangatan yang berharga dan cinta abadi di dunia, bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak menyesal. Lin Yu terkejut ketika mendengar kata-kata Li Qianying. Dia menatapnya dengan tatapan kosong untuk beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan memang benar. Inilah arti hidup. Yang pernah mengalami ini sekali, dia sangat setuju dengan kata-kata Li Qianying. Berikutnya adalah koleksi terakhir dari lelang kami, yang juga merupakan koleksi terakhir dari lelang kami. Sebuah batu giok negara berperang yang disediakan oleh Wanshi Group. Grup Wanshi yang dia sebutkan adalah perusahaan Wanjia. Pada saat ini, pembawa acara di atas panggung tiba-tiba berteriak lebih keras, langsung memecah suasana membosankan di meja Lin Yu, dan semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas dan ke depan. Di stand pameran terdapat sebuah bejana batu giok berbentuk silinder dengan bagian dalam berbentuk bulat dan bagian luar berbentuk persegi, berwarna hijau dan kuning, tingginya sekitar 10 cm, dan diameternya sekitar 7 atau 8 cm. Ya Tuhan, Wanshi Group adalah seniman yang hebat. Giokchong sebesar itu adalah sebuah harta karun. Sejauh yang saya tahu, batu Giokchong telah terjual dengan harga 100 juta dalam beberapa tahun terakhir. Saya khawatir yang ini bahkan lebih baik dari itu. Lebih buruk dari itu, kan? Saya juga pernah mendengar bahwa jika Giokchong ini dalam kondisi bagus, harganya pasti lebih tinggi. Kekuatan. Para bos dan eksekutif senior perusahaan di bawah ini tidak bisa tidak kagum. Ini hanya sumbangan amal, dan mereka hanya dapat mengeluarkan sejumlah uang untuk menyenangkan Kementerian Perdagangan. Tanpa diduga, keluarga tersebut serius untuk mengambil tindakan, dan ini merupakan langkah besar. Ini memang keluarga besar dan bisnis besar. Tuan rumah, apa yang baru saja Anda katakan salah? Sekretaris Lan tiba-tiba berteriak kepada pembawa acara, lalu melirik ke arah Lin Yu dan berkata, kenapa Giokchong ini adalah yang terakhir? Yang terakhir ada di sini di mana Tuan He yang cantik dari Rongqin. Pembawa acara terkejut, lalu melihat ke arah Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, Tuan He, maukah Anda melelang koleksi Anda? Begitu dia selesai berbicara, seluruh ruangan dipenuhi dengan kegembiraan. Semuanya menatap Lin Yu yang sedang duduk di depan pintu. Bab 272 Harta Karun yang tak ternilai. Pikiran. Lin Yu menghadapi tatapan semua orang dengan ekspresi tenang, tanpa rasa malu. Barang-barangku terlalu berharga, dan aku tidak ingin dilelang dengan perusahaan yang begitu sok suci.
Setelah menanyakan detail keluarga Wan, ternyata Wan Siling tidak hanya tidak memiliki etika kedokteran, tetapi Wan Sixun juga tidak memiliki etika bisnis, dan ia juga seorang ahli pencari keuntungan yang tidak segan-segan menggunakan produk di bawah standar untuk keuntungan, kecurangan dan penculikan, dan dia layak menjadi rahim ibu. Kedua bersaudara itu keluar. Siapa yang kamu bicarakan? Jaga kebersihan mulutmu. Seorang pria kaya berjas hitam di meja grup Wan Shi berdiri dan menatap Lin Yu dengan marah. Jika Deputi Yao tidak ada di sini, dia pasti akan naik ke sana, tamparan Lin Yu. 2 tamparan saja tidak cukup. Pembawa acara sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan kemudian bertanya, bisakah Anda menyerahkan koleksinya kepada staf kami terlebih dahulu? Setelah kami melelang giok chong ini, kami dapat langsung. Tidak, saya akan mengirimkannya, selesaikan sendiri sebentar lagi. Lin Yu melambai padanya, kamu bisa memotretnya dulu. Oke, pembawa acara mengangguk tak berdaya, lalu terus mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, kalau begitu mari kita lanjutkan. Tawaran yang ini. Tunggu sebentar. Orang kaya dari grup Wan Shi yang baru saja memarahi Lin Yu tiba-tiba memegang telepon di satu tangan, melambaikannya dengan tangan lainnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, bisakah kamu tunggu sebentar, kami dari grup Wan Shi. Tuan Muda Wan Wei Chen akan segera datang. Bisakah kita mulai menawar ketika dia tiba? Pembawa acara ragu-ragu dan menoleh ke arah Sekretaris Lan. Sekretaris Lan bertanya kepada Wakil Menteri Yao dengan suara rendah, dan Wakil Menteri Yao mengangguk. Sekretaris Lan kemudian meminta semua orang untuk bersabar dan menunggu sampai Tuan Muda dari keluarga Wan tiba. Bagaimanapun, Wan Jia telah menghasilkan koleksi yang begitu berharga, jadi wajar untuk menunggu. Ini kemegahan yang besar, begitu banyak orang yang menunggunya. Apakah itu disengaja? Tang Hao mengerutkan kening. Ketika dia mengatakan ini, Lin Yu merasa bahwa keluarga Wan sangat pandai memilih waktu untuk datang, kemungkinan besar dengan sengaja. Jika Wan Wei Chen datang lebih awal, statusnya tidak akan disorot untuknya dan memperhatikannya. Itu semua ada pada dirinya, yang bisa dikatakan telah membuat Wan Shi Group mendapat banyak perhatian. Untungnya, tidak lama kemudian, Wan Wei Chen bergegas dan melihat bahwa dia tampak berusia sekitar 50 tahun, mengenakan setelan abu-abu perak, dengan perawakan sedang, hidung mancung, dan mata kecil, memang terlihat agak mirip dengan Wan Wei Yun. Dia adalah putra tertua Wan Sixun, kepala keluarga Wan, dan calon kepala keluarga Wan. Saya minta maaf karena membuat Wakil Menteri Yao dan semua orang menunggu begitu lama. Dia menyipitkan matanya dan berpura-pura meminta maaf, tetapi tidak ada niat untuk meminta maaf dalam ekspresinya Yao. Lalu dia duduk di meja perusahaannya, melirik ke meja Li Group di sebelahnya, dan mencibir. Su Haisen, manajer Hedan yang lainnya juga memasang ekspresi dingin ketika mereka melihatnya, dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Mereka sepertinya tidak cocok satu sama lain. Tampaknya kedua keluarga itu sangat sulit untuk dihadapi. Oke, karena Tuan Wan ada di sini, mari kita lanjutkan pelelangan kita, kata Sekretaris Lan kepada pembawa acara. Pembawa acara dengan cepat berjalan ke atas panggung dan melanjutkan, kami akan mengadakan lelang untuk giok chong periode negara-negara berperang. Harga penawaran minimum adalah 50 juta, dan kisaran kenaikannya adalah 5 juta. Saya umumkan bahwa penawaran telah dimulai. Petik 2. Saya akan menawar 60 juta. Saya akan menawar 65 juta. Saya akan membayar 80 juta. Begitu. Pembawa acara selesai berbicara, orang-orang di bawah tidak sabar untuk meneriakkan harganya. Lagi pula, Kong Giok negara-negara berperang ini memang bagus dan tidak bisa dibeli begitu saja, dan beberapa bos besar yang datang ke sini tidak kekurangan uang, jadi mereka bersedia menawar. Ketika Wan Wei Chen melihat bahwa batu gioknya begitu populer, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan dadanya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan terlihat bangga. Setelah beberapa putaran penawaran, harga akhir mencapai 140 juta. Apakah masih ada kenaikan harga sebesar 140 juta? 140 juta sekali. 140 juta 2 kali. 140 juta 3 kali. Kesepakatan. Untuk memperoleh giok chong periode negara-negara berperang yang tak ternilai ini,
dan selamat kepada Wan Shi Group karena telah memperoleh harga setinggi itu. Menurut peraturan kami akan mengenakan biaya 5% dari harga penawaran, yaitu 7 juta. Tunggu, tiba-tiba menyela dia, berdiri, dan berkata dengan serius sambil mengerutkan kening, bagaimana 7 juta bisa menjelaskan kebaikan grup Wan Shi kita? Kita akan membayar 50 juta. Dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang bertahan lama. Meskipun banyak perusahaan yang hadir juga berkontribusi 50%, jumlah dasarnya terlalu kecil, hanya 2 hingga 3 juta, sedangkan satu suntikan Wan Wei Chen adalah 70 juta. Apa maksudnya 70 juta? Itu laba bersih beberapa perusahaan kecil di sini dalam 1 atau 2 bulan. Orang-orang baru saja mendonasikannya ketika mereka memintanya. Sumbangannya jauh lebih besar dari total sumbangan dari perusahaan lain malam ini. Lagi pula, grup besar setenar dia, seperti Li Group, hanya menyumbang 10 juta. Su Haisen dan orang lain dari grup Li tidak bisa menahan cemberut. Mereka tidak menyangka Wan Wei Chen akan menghabiskan banyak uang hanya untuk memenangkan muka. Wakil Menteri Yao mengangguk dengan tegas dan memandang Wan Wei Chen dengan mata penuh persetujuan. Dia sangat senang. Mengumpulkan begitu banyak uang malam ini telah memberi banyak perhatian pada Kementerian Perdagangan. Terima kasih Wan Shi Group. Saya yakin Anda, sebagai perusahaan yang teliti dan bertanggung jawab, pasti akan menempati posisi yang sangat penting di panggung internasional di masa depan. Sekretaris Lan bergegas ke atas panggung dan menghela nafas kegirangan, lalu kata matanya tertuju ke arah Lin Yu, dan dia berkata dengan senyuman tersembunyi, Tuan He, sekarang setelah lelang koleksi grup Wan Shi selesai, bisakah Anda mengeluarkan harta karun Anda yang tak ternilai harganya? Dia secara khusus meninggikan suaranya, nadanya penuh sarkasme. Orang-orang yang duduk di sini secara alami mendengar arti kata-katanya, dan tertawa terbahak-bahak. Mereka juga menunggu untuk melihat harta karun apa yang akan dihasilkan Lin Yu, yang dapat membunuh 140 juta batu giok negara-negara berperang dalam sekejap. Faktanya, bagi kebanyakan orang, Lin Yu kini telah menjadi bahan tertawaan di hati mereka. Setelah mengetahui sebab dan akibat, Li Qianying juga memandang Lin Yu dengan sedikit khawatir, mengepalkan tangannya, dan cukup khawatir. Lin Yu memiliki wajah yang tenang, dan perlahan berjalan ke atas panggung dengan langkah tegas di tengah tatapan mata semua orang yang mengejek. Dia mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya dan berkata, saya tidak tahu mengapa kamu tertawa. Sekretaris Lan benar, saya ingin mengambil fotonya. Tidak apa-apa untuk mengatakan itu berharga, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan itu tak ternilai harganya. Petik 2. Benarkah? Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Melihat kesombongan Lin Yu, orang-orang di bawah segera mengutuknya. Wan Wei Chen menatap Lin Yu sambil tersenyum, tapi ada rasa dingin dan kebencian yang tajam di matanya. Dia telah melihat foto itu dan tahu bahwa He Jiarong di depannya adalah orang yang mengejutkan paman keduanya dan melukai keponakannya. Dialah yang menginjak wajah Wan Jia dan menginjaknya dengan keras ke tanah. Dia bersumpah suatu hari nanti dia akan memotong anak ini menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Lin Yu mengulurkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, saya menawar kehidupan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, dan kemudian semua orang di aula tertawa lagi, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling konyol di dunia. Benar saja, anak ini tidak menyerah. Dia menyerahkan nyawanya. Sayang sekali hidupmu tidak ada artinya. Tanda seru. Tidak peduli. Apa-apaan ini, hidupmu tidak berharga di mata kami. Lin Yu masih terlihat acuh tak acuh, menepuk meja dengan keras, dan berkata dengan keras, aku sedang berbicara tentang hidupmu, kenapa, di matamu? Hidupmu begitu tidak berharga. Brengsek, siapa yang kamu bicarakan? Nak, tolong jaga kebersihan mulutmu. Apakah kamu mencari kematian? Tawa semua orang berhenti tiba-tiba. Menunjuk ke arah Lin Yu dan memarahi dengan keras, jika Deputi Menteri Yao tidak ada di sana, mereka akan bergegas untuk memukul Lin Yu. Semuanya, diam dan dengarkan dia. Wakil Menteri Yao mengerutkan kening, menepuk meja, memanggil semua orang, dan memandang Lin Yu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya jenis obat apa yang dia jual di labunya.
Seluruh ruang konferensi menjadi sunyi lagi. Terima kasih, Menteri Yao. Lin Yu mengangguk kepada Wakil Menteri Yao, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, sejujurnya, meskipun saya adalah bos dari Rongqin Beauty, saya juga seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Ingin melelang berikutnya ini adalah kualifikasi pengobatan satu kali saya. Penawar tertinggi mendapatkannya. Saya dapat menyelamatkan nyawanya atau anggota keluarganya. Jika tidak ada pasien di rumah, saya dapat memperpanjang jangka waktu ini tanpa batas waktu, di mana, atau penyakit apa, termasuk penyakit mematikan, selama saya masih bernafas, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Kata-kata Lin Yu sama sekali tidak berlebihan. Dengan kemampuannya saat ini, dia dapat mengobati penyakit mematikan, seperti spina bifida dan kanker, serta penyakit membandel seperti rematik dan lupus eritematosus. Ia mampu menyembuhkan penyakit seksual yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Bahkan jika seseorang seperti Guo Zhaozong telah meninggal, dia dapat menghidupkannya kembali dengan paksa. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Hanya kamu. Kamu seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Kamu masih sangat muda. Seberapa bagus keterampilan medismu? Membuat konsep saat kamu menyombongkan diri. Haha, mengapa kamu ingin kami mempercayaimu? Apakah kamu sudah menumbuhkan semua rambutmu? Semua orang mencibir kata-kata Lin Yu, dengan keraguan di wajah mereka. Mereka tidak percaya betapa terampilnya seorang anak muda bisa jadi. Kenapa? Lin Yu mencibir, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan keras dan percaya diri, hanya karena aku menggunakan jarum untuk memenangkan markas besar Qian Zitang dari Dr. Suci Wan Siling. Hanya karena dia menggunakan keterampilan medisnya untuk membuat Wan Weiyun, putra Dr. Wan Shen, dengan hormat bersujud 3 kali di bawah plakat Aula Huiseng saya. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. Banyak karyawan di perusahaan telah mendengar hal ini. Saya tahu ini. Memang ada seorang pemuda yang mengalahkan kantor pusat Qian Zitang. Saya tidak menyangka itu adalah dia. Saya juga mendengarnya. Tampaknya Dr. Wan Siling dan Wan Shen bersaing dengannya waktu itu. Setelah kalah darinya, saya memberikan toko itu kepadanya. Petik 2. Itu benar, dan memang benar bahwa putra Wan Siling bersujud kepadanya. Bibi kedua saya ada di sana untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Berbicara, wajah Wei Chen sangat dingin. Wajah yang baru saja dia simpan untuk Wan Jia tiba-tiba direnggut oleh Lin Yu begitu cepat. Tapi sekarang dia hanya bisa merajuk. Jika dia berdiri dan memarahi Lin Yu, dia akan menarik perhatian semua orang, itu mungkin akan lebih memalukan. Saya tahu Anda tidak mempercayainya, jadi saya akan membantu Anda mendiagnosis penyakit Anda saat itu juga. Hari ini saya akan menggunakan metode diagnostik tertinggi dalam pengobatan tradisional Tiongkok, pembacaan Qi, untuk menemui dokter Anda. Kata Lin Yu sambil memegangnya jari ramping di atas meja. Oke, kalau begitu kamu bisa membantuku memeriksanya. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang bisa mendiagnosis suatu penyakit secara sekilas. Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa? Bos bertelinga besar duduk di depan meja depan segera berdiri. Dia bangkit dan bergegas membiarkan Lin Yu mendiagnosis penyakitnya. Kamu menderita kolesistitis akut. Lin Yu meliriknya dan berkata dengan tenang, setiap kali setelah makan makanan berminyak, saya tiba-tiba merasakan sakit parah yang terus-menerus di perut kanan atas dengan memburuk secara paroksismal. Setiap kali rasa sakitnya menyiksa, dan berpindah ke sisi kanan. Radiasi pada tulang belikat sering menyebabkan mual, muntah, demam, dan gejala lainnya. Saya sudah mengonsumsi nitrogliserin, petidin, dan obat pereda nyeri lainnya, tetapi efeknya kecil, bukan? Ya, bos tiba-tiba tampak terkejut, mengangguk berulang kali. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk operasi, dan saya mendengar bahwa operasi itu sangat menyakitkan. Bisakah Anda membantu saya sembuh tanpa operasi? Hall mau tidak mau menjadi gempar ketika mereka mendengar ini. Saya sedikit terkejut. Saya tidak menyangka bahwa hanya dengan pandangan sekilas, saya dapat dengan jelas melihat gejala pria bertelinga besar ini, dan bahkan memberitahunya tentang hal itu, obat yang diminumnya. Sungguh menakjubkan.
Tentu saja bisa disembuhkan dengan minum obat China selama seminggu. Kata Lin Yu percaya diri. Benarkah? Bos bertelinga besar itu tampak sangat gembira dan buru-buru berkata, saya akan membelinya. Saya akan membeli kualifikasi perawatan Anda. Saya akan membayar 5 juta, tidak, 10 juta. Sekarang dia tidak sabar untuk melihatnya. Dia ingin membeli kualifikasi pengobatan Lin Yu terlebih dahulu. Hanya berbicara tentang gejala spesifik kolesistitis, dia pergi ke rumah sakit 3 atau 4 kali untuk mencari tahu. Apalagi obat yang diresepkan oleh rumah sakit tidak mempan sama sekali perutnya dengan pisau. Hei, kenapa kamu terburu-buru? Kamu belum melihatnya untuk kami. Pada saat ini, seorang pria kurus berjas tidak bisa duduk diam ketika dia melihat Lin Yu sangat akurat segera dan buru-buru berkata dengan hormat kepada Lin Yu, Tuan He, bisakah Anda membantu saya melihatnya? Bab 273 Sumbangkan semuanya. Lin Yu meliriknya dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang kurus seperti itu akan menderita penyakit seperti itu. Dia berkata langsung, kamu menderita diabetes karena kamu duduk dalam waktu lama, melakukan aktivitas mental dalam waktu yang lama terlalu banyak bekerja, dan merokok serta minum alkohol, menyebabkan sekresi insulin tidak mencukupi. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan minum obat Tiongkok selama setengah bulan, dan Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan di masa mendatang, dan penyakit tersebut tidak akan pernah kambuh lagi. Petik 2. Pria kurus dalam setelan itu mengguncang tubuhnya, wajahnya penuh kegembiraan. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, dia merasa sangat gembira. Sejak dia menderita diabetes, dia kesakitan saat makan. Dia menyukai makanan manis dan berkalori tinggi sejak dia masih kecil. Dia telah berjuang hampir sepanjang hidupnya untuk menikmatinya. Namun, dia menderita diabetes dan takut makan, lebih baik hidup bebas dan bebas daripada sebelumnya ketika saya tidak punya uang. Ya, tidak akan pernah terulang kembali. Lin Yu mengangguk dengan tegas. Saya beri Anda 30 juta, Tuan He, selama Anda membantu saya menyembuhkan penyakit ini, saya akan melakukannya untuk 50 juta. Kata pria kurus berjas itu dengan penuh semangat dapat menyembuhkan tubuhnya. Hei, pelelangannya belum dimulai. Hanya, apakah Anda memahami peraturannya? Tuan He, bantu kami melihatnya juga. Tangan untuk meminta bantuan Lin Yu. Temui dokter sendiri. Meskipun orang-orang yang duduk di sini adalah orang kaya atau bangsawan, selain mendapatkan kekayaan, mereka juga membayar harga atas tubuh mereka, dan mereka semua menderita beberapa penyakit ringan. Melihat semua orang begitu antusias, Wan Weichen tidak bisa duduk diam, dan dia tidak peduli apakah dia malu atau tidak. Dia berdiri dan berteriak dengan suara yang dalam, kamu percaya padanya hanya setelah 2 kebohongan. Betapa bodohnya kamu. Setiap anak dari keluarga Wan saya yang telah belajar kedokteran dapat dengan jelas melihat gejala Anda. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di aula sedikit bingung olehnya dan ragu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa paman keduanya adalah yang suci tangan. Dokter ajaib Wan Siling adalah seorang dokter medis nasional yang terkenal. Lin Yu memandangnya dan mencibir. Wan Weichen ini benar-benar sombong. Belum lagi anak-anak paman keduanya, bahkan paman keduanya Wan Siling datang sendiri. Namun, Lin Yu tidak membantahnya, tetapi menggunakan kata-katanya untuk mengatakan, ya, Tuan Wan benar, dan itu hanya omong kosong. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda keterampilan medis saya saat itu juga. Lin Yu mengetahuinya di dalam hatinya, jika Anda ingin kualifikasi medis Anda dihargai tinggi, Anda harus meyakinkan semua orang yang hadir. Dia melirik orang-orang di bawah, lalu berjalan langsung ke seorang pria berwajah putih berusia 50-an dan berkata, saudaraku, jika saya membacanya dengan benar, Anda telah menderita penyakit tulang rematik selama lebih dari 10 tahun, bukan? Tampak terkejut, mengangguk cepat, dan berkata dengan tergesa-gesa, ya, sudah 12 tahun. Bisakah Anda membiarkan saya melihat tangan Anda? Tentu saja. Pria berwajah putih itu dengan cepat mengulurkan tangan kanannya, telapak tangan kanannya gemuk, tiap jari sangat tebal, dan persendian tulangnya bengkak seperti lobak. Semua orang tidak bisa menahan nafas setelah melihat tangannya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat mereka merasa tidak nyaman,
sehingga tanpa sadar mereka menjabat tangannya sendiri. Saudaraku, apakah kamu terlalu banyak meminum obat hormon pereda nyeri? Lin Yu bertanya dengan cemberut. Iya, saya sudah minum obat pereda nyeri selama beberapa tahun. Akibatnya, saya menderita fibrosis paru ringan, jadi dokter tidak mengizinkan saya meminumnya. Sekarang saya harus membawanya setiap hari, kata pria berwajah putih itu sambil menangis di matanya. Ketika dia bangun, dia sekarang merasa bahwa hidup adalah penderitaan. Jika dia tidak memiliki banyak kekhawatiran, dia pasti ingin mati. Bisakah kamu memegang tanganmu? Lin Yu bertanya. Aku tidak bisa menahannya, ini sangat menyakitkan. Pria berwajah putih itu mencoba berjabat tangan, namun sedikit sakit saat menekuk atau meregangkan jari-jarinya. Jangan gugup, aku akan memberimu akupuntur. Kamu akan segera lega. Lin Yu mengeluarkan beberapa jarum perak dari sakunya dan menusuk beberapa titik akupuntur di tangannya di tubuhnya. Jarum perak perlahan masuk ke tangan pria berwajah putih itu, mengurangi pembengkakan dan menghilangkan rasa sakit. Jari-jari pria berwajah putih yang awalnya tebal dan bengkak itu berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan rasa sakit di persendiannya juga hilang dalam sekejap. Tidak sakit lagi. Pria berwajah putih itu tampak sangat gembira dan sangat bersemangat, berteriak tak terkendali, tidak sakit lagi, benar-benar tidak sakit lagi. Gejalanya, saya ingin disembuhkan, saya perlu lebih banyak akupuntur. Lin Yu tersenyum, lalu mengeluarkan jarum perak. Kamu dapat mencoba menggerakkan jarimu sekarang. Seharusnya tidak ada masalah. Ketika pria berwajah putih itu mendengarnya ini, dia segera meringkuk jari-jarinya perlahan. Masih tidak merasakan sakit sama sekali, matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Dia berbalik tiba-tiba, mengambil sumpit di atas meja dan mencoba mengambil sayuran dengan bersemangat. Saya bisa menggunakan sumpit sekarang, saya bisa menggunakannya. Sumpit. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi. Awalnya, mereka mengira Lin Yu bersikap misterius, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata. Ya Tuhan, ini luar biasa. Dalam sekejap, kamu bisa memegangnya dengan tanganmu. Tidak, tadi bengkak seperti wortel, tapi sekarang aku bisa menggunakan sumpit. Adalah dokter ajaib. Dia benar dokter ajaib. Dia bisa menyembuhkan rematik. Sungguh menakjubkan. Kalian semua telah ditipu olehnya. Orang ini mungkin adalah orang yang dia sewa. Wajah Wan Weichen menjadi pucat setelah mendengarkan kata-kata semua orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memfitnah Lin Yu lagi, sangat mungkin semua ini terjadi. Dia sudah merencanakannya sejak lama. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, semua orang di aula berhenti sebelum Lin Yu dapat berbicara. Tuan Wan, apa yang Anda bicarakan? Ini bos perusahaan kami. Dia dan Tuan He belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana Anda bisa berkolusi dengan kami? Anda tidak hanya menghina bos kami, Anda juga menghina kami. Perusahaan. Benar, bos kita menggunakan tangan kirinya untuk makan dengan garpu. Tuan Wan, apa yang Anda katakan terlalu merusak. Bukankah ini bohong? Jelas rematik dan penyakit tulang. Kami lihat dengan mata kepala sendiri bengkaknya mereda setelah Pak He disuntik. Kenapa dia jadi kena sil di mulut? Lalu bertindak sebagai pengasuh bagi orang lain. Benarkah Anda, grup Wan Shi, terbiasa berbuat curang, jadi Anda juga berpikir bahwa orang lain curang? Su Haisen dari grup Li tidak dapat membantu itu. Tanda seru. Wajah Wan Weichen menjadi pucat dan merah. Dia benar-benar tidak menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Bukankah orang-orang ini hanya bertepuk tangan padanya? Kenapa Lin Yu tertipu ke kubu seberang dalam sekejap mata? Oke, karena semua orang percaya pada keterampilan medis Tuan He, mari kita mulai pelelangannya. Melihat kegembiraan semua orang, Wakil Menteri Yao segera berdiri dan membujuk semua orang. Lagi pula, Wan Weichen baru saja menyumbangkan begitu banyak uang, jadi dia masih ingin mengucapkan kata-kata baik untuknya. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi tenang dan memandang Wan Weichen dengan tatapan agak tidak senang. Lin Yu berjalan ke atas panggung, menegakkan tubuhnya,
dan melanjutkan, saya baru saja menunjukkan keterampilan medis saya kepada semua orang. Langkah selanjutnya adalah secara resmi memulai lelang kualifikasi medis saya. Saya mengumumkan bahwa harga awalnya adalah 10 juta, dan kenaikan harga akan berjenjang, 500. Saya akan membayar 50 juta. Tanpa diduga, sebelum Lin Yu selesai berbicara, pria kurus yang baru saja dirawat olehnya mengangkat tangannya dan meneriakkan harga tinggi 50 juta. Tapi dia mengerti dengan jelas. Setelah Lin Yu memamerkan keterampilan medisnya, semua orang memandang Lin Yu dengan penuh semangat. Jelas mereka semua menginginkan kualifikasi medisnya, jadi dia hanya meminta harga tinggi untuk mendapatkan kualifikasi tersebut. Tapi dia meremehkan tekad orang lain. Setelah melihat keterampilan medis ajaib Lin Yu, banyak orang ingin membiarkan Lin Yu merawat mereka, jadi yang lain segera mengikuti dan menaikkan harga. 60 juta, 100 juta, 150 juta, 200 juta, ... Harga penawaran telah meningkat pada tingkat yang bisa disebut aneh, dan dia telah melihat tuan rumah yang berpengetahuan luas mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Ini adalah lelang di mana tangga penawaran memiliki perkembangan terbesar, harga penawaran meningkat paling cepat, dan penawar adalah yang paling aktif yang pernah dilihatnya. Yang terpenting tidak ada benda nyata dalam lelang ini. Itu tidak terlihat dan tidak pernah terjadi. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Wan Wei Chen mendengarkan tawaran yang melonjak, wajahnya begitu muram hingga dia bisa memeras air, dan tangannya yang memegang kursi gemetar. Giokchong periode negara-negara berperang itu adalah harta koleksi keluarga mereka. Mereka dengan enggan harus menyerahkannya, berharap dapat memanfaatkan pertemuan pertukaran ini untuk mendapatkan muka di depan banyak perusahaan dan Kementerian Perdagangan, tetapi hasilnya sangat bagus. Lin Yu adalah beberapa kata dan jarum perak akan membunuhmu sepenuhnya. Dia Jiarong. Kami, seluruh keluarga, berselisih denganmu. Wan Wei Chen merasakan darah melonjak di jantungnya, hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Wajah sekretaris Lan di atas panggung juga pucat. Dia awalnya ingin Lin Yu mempermalukan dirinya sendiri dan melampiaskan amarahnya atas nama grup Tianziyun sepupunya, tapi Lin Yu menjadi eksistensi seperti bintang yang menahan bulan. Ini pasti tidak benar, ini pasti tidak benar. Bibir sekretaris Lan berubah menjadi ungu dan dia terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah mimpi. Setelah beberapa putaran penawaran, harganya telah mencapai 400 juta, dan hanya tersisa 4 penawar. Keempat orang itu berteriak hingga wajah mereka merah dan leher mereka tebal, dan mereka saling memandang seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. 600 juta. Pria berwajah putih yang telah dirawat oleh Lin Yu baru saja menambahkan lebih dari 100 juta, berniat untuk menutup harganya. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, 3 penawar lainnya tiba-tiba terdiam dan ragu-ragu. Lagi pula, tidak ada pasien yang serius atau terminal dalam keluarga mereka. Memang tidak hemat biaya membayar harga setinggi itu untuk kualifikasi pengobatan. Jika Lin Yu sakit di kemudian hari dan tidak dapat ditemukan, itu akan menjadi masalah besar kehilangan. 600 juta. Harganya sudah mencapai 600 juta. Adakah yang mau menaikkan harga? 600 juta sekali. Nyonya. Rumah berkata dengan penuh semangat. 600 juta 2 kali. Petik 2. Saat itu, suara yang jelas datang dari belakang aula, dan Li Qianying, yang duduk di sebelah Lin Yu, tiba-tiba berdiri dan menatap Lin Yu dengan senyuman di matanya. Ketika Lin Yu melihat bahwa itu adalah harga Li Qianying, ekspresinya berubah dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Su Haisen terkejut ketika dia melihat wanita mudanya menawar dengan harga tinggi, dan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, uang itu milik keluarga Li, dan dia tidak punya hak untuk berbicara. 10 miliar, apakah ada kenaikan harga? Wajah pembawa acara perempuan memerah, dan dia merasa sedikit malu ketika berbicara. Ketika pria berwajah putih itu melihat bahwa itu adalah wanita tertua dari keluarga Li, jejak keputusasaan melintas di wajahnya, dan dia menghela nafas tanpa daya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat bersaing, dia hanya menggelengkan kepalanya dan menyerah. Sekali 1 miliar, 2 kali 1 miliar, 3 kali 1 miliar,
Selamat kepada grup Li. Kesepakatannya selesai. Suara pembawa acara jelas bergetar dari kegembiraan. Harga setinggi langit. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dia bayar sejak memasuki rumah lelang. Pembawa acara memegangi dadanya untuk menenangkan diri, berdehem, dan berkata dengan lantang, "Selamat kepada Tuan He, dan selamat kepada Rong Qin atas kecantikannya. Harganya sangat tinggi. Menurut peraturan lelang kami harus menagih biaya tersebut harga lelang 5%, yaitu 50 juta sebagai sumbangkan semuanya." Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba menyela, suaranya tidak keras, tetapi penuh energi. Apa? Kepala biara perempuan tidak mendengar kata-kata Lin Yu dengan jelas, atau dia tidak dapat mempercayainya. 1 miliar, semuanya disumbangkan, terima kasih. Wajah Lin Yu tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, dan nadanya setenang air, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang biasa seperti makan atau tidur. Bab 274 Bagaimana jika? Tuan He, apakah Anda serius? Pembawa acara sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Meskipun dia mendengar dengan jelas, wajahnya masih penuh rasa tidak percaya. 1 miliar begitu acuh tak acuh bilang kamu akan melakukannya. Sungguh. Lin Yu mengangguk dan membenarkan lagi. Orang-orang yang hadir juga gempar. Penghinaan awal terhadap Lin Yu hilang dari wajah mereka, dan mereka segera memberikan tepuk tangan hangat. Semua orang berdiri secara spontan, menatap Lin Yu dengan mata penuh kasih sayang. Meskipun miliaran Lin Yu diperoleh dengan mudah, tidak ada yang bisa menyumbangkan uang sebanyak itu. Kemurahan hati dan keberanian ini sangat mengesankan semua pengusaha yang hadir. Tuan He, Anda benar-benar teladan bagi kami para pengusaha di Beijing. Sekretaris Lan juga mengubah pandangan kejamnya sebelumnya dan segera berlari membawa setumpuk dokumen dan berkata dengan gembira, Tuan He, terima kasih atas kontribusi Anda untuk amal. Atas nama Kementerian Perdagangan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda dan meminta Anda menandatangani prosedur yang relevan. Dia tidak sabar untuk meminta Lin Yu menandatanganinya, karena takut Lin Yu tidak mau menandatanganinya, mengakuinya setelah penundaan. Apakah ada orang lain di Departemen Perdagangan Anda? Jika ada orang lain, silakan minta orang lain datang kepada saya dan saya akan menandatanganinya. Jika masih Anda, maaf, saya tidak akan menandatanganinya. Dia dengan ringan. Dia meliriknya dan berkata dengan dingin, lalu mengabaikannya dan berbalik dan pergi. Sekretaris Lan membeku di tempat, dengan ekspresi wajahnya yang malu seolah-olah dia baru saja menelan seteguk besar lalat, dan menatap Lin Yu dengan mata penuh kebencian. Pada saat ini, pelelangan telah selesai. Sekelompok bos perusahaan dan eksekutif senior berdiri dan berjalan keluar satu demi satu. Di antara mereka, pria berwajah putih dan yang lainnya berlari dan menyerahkan kartu nama Lin Yu, memohon agar Lin Yu memberi hadiah dia dan makan bersama beberapa hari yang lalu. Setelah Lin Yu mengantar mereka pergi, dia berjalan ke arah Li Qianying dengan ekspresi agak serius. Li Qianying menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dengan sepasang mata cerdas penuh senyuman, memiringkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu begitu serius? Kenapa, kamu tidak mau mentraktirku?" Dan berkata, "Kamu tidak harus berpartisipasi dalam pelelangan. Sebagai teman, meskipun aku tidak memberimu uang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Itu berbeda jika kamu tidak memberi aku uang, kamu tidak berhutang apapun padaku, tetapi sekarang setelah kamu memberiku uang, kamu berhutang nyawamu padaku." Ya, mata Li Qianying tampak seperti bulan sabit ketika dia tersenyum, yang sangat indah. Lin Yu merasa lebih tertekan ketika melihat adegan ini. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, "Maaf, situasimu bukanlah penyakit, ini kehidupan. Aku tidak dapat menyembuhkannya." Petik 2. Li Qianying sedikit terkejut. Kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yu dan tersenyum, "Kamu salah paham. Aku tidak memintamu untuk membantuku menyembuhkan. Aku ingin kamu membantu saudaraku." Petik 2. Adikmu. Lin Yu tiba-tiba tersadar, teringat bahwa dia masih memiliki saudara laki-laki yang menjadi sayur. Ya,
Meskipun aku tahu kamu mungkin tidak bisa menyembuhkannya, aku tetap ingin mencobanya. Bagaimana jika? Benar, bagaimana jika? Suara Li Qianying menjadi semakin lembut saat dia berbicara, dan semakin dia berbicara, dia menjadi semakin tidak percaya diri, ekspresinya menjadi gelap, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Dia tidak bisa tidak membayangkan saudaranya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Kakaknya telah menjadi anak yang baik di mata orang tuanya dan menjadi teladan yang baik di mata teman-temannya sejak dia masih kecil. Dia adalah saudara yang baik di matanya. Dia berbakat, Huai Jin dan Yu selalu rendah hati, rajin dan tidak terbantahkan. Bersama dengan Chu Yunxi dan Zhang Yihong, dia juga dikenal sebagai tiga pahlawan ibu kota, selalu dianggap oleh ayahnya sebagai harapan keluarga Li, tapi saya tidak menyangka bahwa seseorang dengan integritas politik dan bakat seperti itu akan mengalami kecelakaan seperti itu ketika dia berada di masa jayanya. Jika dia bisa, dia ingin menukar nyawanya sendiri agar kakaknya bisa bangun. Aku akan melakukan yang terbaik. Lin Yu melihat kesedihan di matanya, dan tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya, hanya untuk menyadari bahwa hati Li Qianying seindah dan murni seperti penampilannya. Dia sangat bebas dan santai saat membicarakan kehidupan dan kematiannya sendiri, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya saat membicarakan kakaknya. Apakah kakakmu tinggal di rumah sakit sekarang? Lin Yu bertanya padanya, bermaksud mengetahui situasi spesifik kakaknya. Setelah kecelakaan mobil, dokter mendiagnosis penyebab koma sebagai kerusakan saraf yang disebabkan oleh trauma otak, ensefalopati. Li Qianying tercengang dengan pertanyaan Lin Yu, karena dia tidak tahu banyak tentang keahlian medis ini, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar apa yang Anda katakan, saya tidak mengerti, temui perawat kakakku sebelum bertanya. Dia seharusnya tahu bahwa kakakku dulu tinggal di panti jompo, dan kemudian ibuku membawanya pulang. Petik 2. Oke, aku akan pergi ke sana besok. Rumahmu. Lin Yu mengangguk. Ah, besok. Jejak rasa malu melintas di wajah Li Qianying. Kenapa? Ini merepotkan. Kalau begitu kamu bisa memutuskan waktunya. Lin Yu tersenyum, mengetahui bahwa keluarga besar memiliki banyak aturan, tapi dia tidak mengambil hati. Ini tidak merepotkan. Li Qianying menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ini ibuku, ibuku. Tuan He, terima kasih atas semua dedikasimu untuk amal. Tiba-tiba berdiri di belakangnya. Terdengar suara tawa, dan Wakil Menteri Yao memimpin Sekretaris Lan. Halo, Wakil Menteri Yao. Lin Yu segera mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Wakil Menteri Yao. Merupakan suatu berkah bagi ibu kota kami untuk memiliki pengusaha muda yang peduli dan bertanggung jawab seperti Anda di ibu kota, kata Wakil Menteri Yao sambil menepuk tangan Lin Yu dengan tangannya yang lain, penuh penghargaan. Ya, Tuan He benar-benar orang yang berbakat. Tuan He, bisakah Anda menandatangani prosedur yang relevan? Menandatangani. Sekretaris Lan setuju, menatap Lin Yu dengan wajah tersanjung. Sekretaris Lan, bukankah saya baru saja menjelaskannya dengan jelas? Anda meminta saya untuk menandatangani, tetapi saya tidak mau menandatanganinya. Silakan cari anggota staf lain. Lin Yu memandangnya dengan ringan, tanpa menyelamatkan mukanya. Xiaolan, ada apa denganmu? Apakah kamu menyinggung Tuan He? Wakil Menteri Yao jelas belum tahu apa-apa. Melihat Lin Yu tidak begitu menyukai Sekretaris Lan, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat tidak senang. Wajah Sekretaris Lan langsung memerah karena menekan tekanan, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Saya tidak tahu kesalahan apa yang saya lakukan. Mengapa Presiden begitu tidak baik kepada saya? Apa yang saya lakukan? Melakukan kesalahan. Bagaimana menurut Anda? Kami berasal dari Beijing. 3 perusahaan kosmetik teratas, tetapi Anda menempatkan kami di baris terakhir, dan perusahaan sepupu Anda Tianziyun di barisan depan-depan untuk mendengarkan pidato dan membuat catatan. Jadi Anda ingin mengusir kami, mengapa Anda menargetkan perusahaan asing kami seperti ini? Sebelum Lin Yu dapat mengatakan apapun, manajer penjualan Rongkin Meiyan dan eksekutif senior lainnya memimpin dalam menanyai Sekretaris Lan tanpa basa-basi. Cuma bercanda, mereka sekarang menjadi perusahaan yang telah mendonasikan $1 miliar untuk amal,
jadi mereka merasa sangat percaya diri dengan apa yang mereka katakan. Artinya, perdagangan impor dan ekspor perusahaan kita legal dan patuh. Mengapa persetujuannya selalu lambat? Tian Ziyun memiliki pelanggaran seperti itu. Mengapa persetujuan diberikan kepada mereka begitu cepat? Apakah karena Tian Ziyun adalah Anda? Perusahaan. Seorang manajer bisnis mau tidak mau berkata dengan marah. Anda berbicara omong kosong. Saya selalu mendesak departemen di bawah untuk menegakkan hukum secara tidak memihak. Tidak akan ada perlakuan istimewa. Wajah Sekretaris Lan memerah dan dia merasa bersalah setelah diinterogasi. Dia memang sengaja menyerang Rongkin Meiyan demi perusahaan sepupunya. Awalnya, dia mengira Rongkin Meiyan tidak akan pernah mencapai level menteri mereka, tapi dia tidak menyangka hari ini He Jiarong menyumbangkan 1 miliar sekaligus dan disukai oleh Wakil Menteri Yao. Sekretaris Lan, apakah ini benar-benar terjadi? Wakil Menteri Yao meliriknya dengan ekspresi cemberut, terlihat sangat tidak puas. Menteri, tidak. Saya bersumpah saya tidak melakukan apapun yang menyalahgunakan kekuasaan pribadi saya. Sekretaris Lan menggigit bibirnya dan berkata dengan berani. Bukankah itu keputusanmu? Oke, aku tahu kamu sangat lelah dari pekerjaan akhir-akhir ini. Pulanglah dan istirahat sebentar. Biarkan Xiao Zhao mengambil alih pekerjaanmu dulu, kata Wakil Menteri Yao dengan nada dingin percaya bahwa, Lin Yu, seseorang dengan pikiran luas dan sumbangan miliarder, tidak akan pernah memfitnahnya sesuka hati. Karena begitu banyak orang yang mengidentifikasinya, itu mungkin benar. Apa? Sekretaris Lan gemetar ketika mendengar ini, dan memandang Wakil Menteri Yao dengan wajah ngeri. Kenapa? Kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Pergi dan panggil Xiao Zhao. Menteri, saya dianiaya. Saya selalu bertindak sesuai dengan hukum. Melihat sikap tegas Wakil Menteri Yao, wajah Sekretaris Lan menjadi pucat, dan matanya langsung berkaca-kaca. Tolong Mingca. Kemarilah, seret dia pergi. Wakil Menteri Yao berteriak tidak sabar. Dua orang segera berlari mendekat dan menarik Sekretaris Lan pergi. Sekretaris Lan berjuang keras, dengan air mata mengalir di wajahnya, dan berkata dengan panik, Menteri, saya salah, saya akui, saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi, Menteri. Tuan He, saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Tapi suaranya menjadi semakin kecil, dan dua orang yang menyeretnya telah menyeretnya keluar dari lobi hotel. Saya minta maaf, Tuan He, saya minta maaf kepada Anda atas kelalaian tugas orang-orang di bawah saya. Wakil Menteri Yao berkata kepada Lin Yu dengan nada meminta maaf. Sama-sama, saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Lin Yu tersenyum, mengambil dokumen yang diserahkan oleh anggota staf lain, dan menandatangani namanya. Tuan He, sekali lagi terima kasih atas amal Anda yang besar. Saya akan mengunjungi perusahaan Anda di lain hari. Jika perusahaan menghadapi kesulitan di masa depan, beritahu saja saya dan saya akan membantu Anda lagi. Petik 2. Nada suaranya sangat tulus. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kartu nama kepada Lin Yu, dan Lin Yu dengan cepat mengembalikannya. Karena seluruh proses lelang memakan waktu terlalu lama, hampir tengah malam saat Lin Yu, Li Qianying dan yang lainnya keluar dari hotel, dan satu-satunya mobil yang diparkir di depan hotel adalah mobil milik Rongkin Beauty dan Li Group. Kalau begitu aku akan meneleponmu. Li Qianying tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Lin Yu. Oke, ini. Lin Yu melihat tangannya dan berkata dengan bingung. Jika kamu tidak memberitahuku nomor teleponku, bagaimana aku bisa menghubungimu? Li Qianying mengedipkan mata sambil bercanda. Lihat aku. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bertemu Li Qianying 2 kali, tetapi kedua kali itu terburu-buru dan tidak ada waktu untuk memberitahukan nomor teleponnya. Aku akan memberimu kartu namaku. Tidak, tulis saja di tanganmu. Tulis di tanganmu dan ingatlah itu. Tuan He, saya punya pena di sini. Melihat Lin Yu mencari pena, manajer He buru-buru menyerahkan pena di sakunya. Lin Yu segera mengambilnya dan menulis nomor teleponnya di telapak tangan putih Li Qianying. Kalau begitu tunggu teleponku. Li Qianying mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya dengan penuh semangat ke arah Lin Yu, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil.
Tuan He, ayo pergi dulu. Su Haisen juga menyapa Lin Yu. Sebelum menutup pintu, dia tidak lupa mengacungkan jempol pada Lin Yu dan memuji, menyenangkan sekali malam ini. Tidak bisa menahan tawa. Dia tersenyum, mengetahui bahwa yang dia maksud adalah masalah yang membuat Wan Wei Chen frustrasi. Tuan He, izinkan saya mengantar Anda kembali. Setelah berpisah dari beberapa eksekutif senior, Tang Hao membawa Lin Yu ke mobilnya. Sebelum dia sampai di sana, ekspresi Tang Hao tiba-tiba berubah dan dia bergegas, dan tiba-tiba berkata dengan marah, "Persetan, siapa yang melakukan ini?" Lin Yu melihat lebih dekat dan langsung menjadi marah. Dia melihat badan dan kap mobil Tang Hao telah tergores dengan kunci. Penuh dengan karakter, SB. Lin Yu melihat sekeliling dan melihat sebuah mobil hitam di pinggir jalan di kejauhan tiba-tiba menyala dan pergi dengan cepat. Saudara Tang, kamu kembali dulu. Aku akan pergi ke toko 4S untuk perbaikan besok. Aku ingin meregangkan ototku sebelum pulang. Mata Lin Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan sebelum dia bisa menjawab, dia dengan cepat bergerak ke arah menghilangnya mobil hitam itu. Bab 275 semuanya baik-baik saja, kenapa kamu melompat keluar dari mobil? Hahaha, semburan tawa terdengar dari dalam mobil hitam yang baru saja meninggalkan Hotel Four Seasons. Saya melihat pria berjas kotak-kotak putih yang pernah berkonflik dengan Lin Yu bersandar di kursinya dan menyalakan cerutu dengan anggun. Dia tersenyum pahit dan berkata, orang bodoh ini mengira dia mencuri perhatian malam ini. Setelah memperhatikan saya, bagaimana saya bisa membunuhmu? Dia menjadi marah ketika memikirkan apa yang terjadi malam ini. Dia tidak menyangka bahwa Tuan He yang cantik dari Rongkin begitu pintar sehingga dia benar-benar tahu cara menemui dokter. Untuk melampiaskan amarahnya, dia meminta pengemudi untuk mendayung mobil Tang Hao untuknya sementara Lin Yu dan Tang Hao belum keluar. Bos, apa yang kamu lakukan sungguh merusak. Menyegarkan sekali, kata pengemudi di barisan depan dengan kagum. Brengsek, siapa yang kamu bicarakan? Pria berjas kotak-kotak putih itu tertawa dan menamparkan kepala pengemudinya. Dong dong dong. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela mobil di luar. Pria berjas kotak-kotak putih itu terkejut dan buru-buru berkata, Sanzi, apakah kamu mendengar seseorang mengetuk jendela mobil? Tidak, Sanzi tersenyum dan berkata, Bos, apakah kamu bercanda? Ambil lihat, odometerku, kecepatanku, 60 mil. Meskipun tidak cepat, tidak mungkin seseorang mengetuk jendela, kecuali itu hantu. Tapi bagaimana aku mendengarnya? Berkata sambil mengerutkan kening, melirik ke kiri dan ke kanan, dan menemukan bahwa kaca itu berkabut karena cahaya, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Dong dong dong. Kali ini, terdengar lagi suara ketukan di jendela mobil. Brengsek, Sanzi, apa kau mendengarku sekarang? Setelan kotak-kotak putih itu bergetar ketakutan, dan berkata dengan ngeri. Aku tidak mendengarmu, bos, tolong jangan menakutiku. Bukannya kamu tidak tahu kalau aku penakut, kata Sanzi sambil tersenyum. Aku tidak membuatmu takut. Wajah dalam setelan kotak-kotak putih itu pucat, dan dia sedikit gemetar saat berbicara, sungguh, dengar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia hanya mendengar ledakan di sebelah telinganya, dan jendela mobil di sebelah kanannya kaca itu tiba-tiba pecah berkeping-keping. Sebuah lengan terentang seperti kilat, meraih kerah bajunya, dan menariknya dengan kuat. Tubuhnya tiba-tiba terbang keluar dari jendela mobil dan jatuh dengan keras ke tanah didorong oleh kelembaman yang sangat besar, dia terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia berguling ke depan dan menabrak tumpukan tong sampah di pinggir jalan dengan keras. Jika bukan karena sepinya lalu lintas di jalan ini saat ini, dia mungkin sudah hancur berkeping-keping. Namun, meski begitu, dia terjatuh dengan keras. Hampir seluruh tulang di tubuhnya patah. Tubuh dan kakinya mungkin tidak bisa digerakkan atau patah. Aduh, bahkan erangan kesakitannya pun terasa lemah, namun untungnya dia masih sadar. Oke, kamu memiliki fisik yang bagus. Kamu tidak mati seperti ini. Lin Yu bertepuk tangan, berjalan perlahan ke arahnya, dan menendangnya. Jika dia tidak kehilangan sebagian kekuatannya saat dia mengeluarkannya, mungkin dia benar-benar mati. Baru saja,
Lin Yu berlari dengan liar untuk mengejar. Alasan mengapa dia hanya mengetuk jendela dan tidak mengambil tindakan adalah untuk menemukan gang yang tidak diawasi. Hei, apakah kamu masih mengenali siapa aku? Lin Yu membungkuk dan mengerutkan kening saat melihat sampah kotor dan bau dalam setelan kotak-kotak putih. Ketika pria berjas kotak-kotak putih melihat bahwa itu adalah Lin Yu, dia sangat marah, terengah-engah, menatapnya dengan kebencian, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu, itu anakmu. Aku akan mengacaukannya bersamamu." Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu menamparkan mulutnya. Jas kotak-kotak putih itu mengerang kesakitan, membuka mulutnya, dan seteguk darah kental segera meluap, bersama dengan dua benda padat berwarna putih, yang jelas merupakan dua gigi. "Maafkan aku, Pak." Lin Yu menamparkan mulutnya lagi. Wow, setelan kotak-kotak putih itu tampak menyakitkan, dan ketika dia membuka mulutnya, ada seteguk darah dan gigi depannya. Memarahi, terus memarahi. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan tenang. "Tidak, aku tidak berani lagi, aku tidak berani lagi." Ada sedikit tangisan dalam suara jas kotak-kotak putih itu. Dia menjadi tenang setelah ditampar 2 kali dalam hatinya. Dia teringat situasi ketika dia diseret keluar jendela tadi, dan dia tidak bisa menahannya. Ada rasa dingin. Mungkinkah dialah yang baru saja menariknya keluar dari jendela mobil? Apakah ini masih manusia sialan? "Kamu tidak berani lagi. Kenapa kamu tidak berani lagi? Bukankah kamu Tian Ziyun selalu sangat sombong?" Lin Yu mencibir, "Bukankah kamu baru saja mengatakan di dalam mobil bahwa kamu akan membunuhku secara perlahan?" Pikir jas kotak-kotak putih di dalam hatinya dengan keras. Dia berkata kepada Lin Yu dengan wajah penuh permohonan, "Saudaraku, aku pantas mati. Jangan sama denganku. Aku tidak bisa memuntahkan gading dari tubuhku, mulut anjing. Kamu mempermainkanku sampai mati, kamu mempermainkanku sampai mati. Biar ku beritahu, ingatlah dengan jelas. Jika kamu ingin bermain dengan Rongkin Meiyan kami di masa depan, aku akan menemani kamu kapan saja, tetapi sebelum bermain, kamu harus terlebih dahulu memikirkan baik-baik apakah kamu lawanku." Lin Yu berkata di sudut mulutnya. Dengan sedikit senyuman, matanya yang menyipit dipenuhi dengan cahaya dingin, sangat tajam. Pria berjas kotak-kotak putih tidak bisa menahan gemetar, dan dia benar-benar melihat sedikit kematian di mata Lin Yu. Dia buru-buru gemetar, "Saudara He, tidak. Tuan He, saya akan mempelajarinya keahlianmu malam ini. Setelah itu, aku tidak akan pernah berani melawan kecantikanmu, Rongkin, tidak akan pernah lagi. Lakukan saja sendiri." Lin Yu berdiri, meliriknya, dan melihat apa yang dia katakan semua yang perlu dia katakan, tidak lebih. Bicara omong kosong padanya, berbalik dan segera pergi. Tidak sampai Lin Yu tidak lagi terlihat, setelan kotak-kotak putih itu menghela nafas panjang. Ketika Lin Yu menatapnya sekarang, dia benar-benar merasa seperti sedang ditatap oleh dewa kematian. Konon Sanzi yang mengemudi di depan ketakutan saat mendengar suara keras pecahan kaca. Ia menginjak rem. Kemudian ia berbalik dan menemukan bos yang duduk di jok belakang sudah menghilang begitu saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya karena terkejut. Dia membuka mulutnya dan dengan cepat membalikkan mobil untuk mencarinya. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia menemukan pria berjas kotak-kotak putih berdasarkan teriakan minta tolong dari tempat sampah. "Bos, ada apa denganmu? Kenapa kamu melompat keluar dari mobil?" Sanzi bergegas membantunya berdiri dan membantu jas kotak-kotak putih yang pincang itu masuk ke dalam mobil. Setelan kotak-kotak putih itu memalukan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada putra ketiga. Anda tidak bisa mengatakan bahwa He Jiarong telah menyeretnya keluar dari mobil yang melaju kencang, bukan? Belum lagi Sanzi tidak percaya, dia tidak percaya ketika memikirkannya sekarang. Dia merasa seperti berada dalam mimpi, dan dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada saat itu. Namun, dia sangat mengingat nama He Jiarong, dan juga sangat ingat bahwa He Jiarong adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia sakiti. Setelah Lin Yu kembali ke rumah, Jiang Yan dan Ye Qingmei sudah pergi tidur. Dia masih sendirian di tempat tidur yang kosong dan tidak bisa menahan nafas panjang.
Jika dia belum pernah merasakan indahnya hubungan manusia antara pria dan wanita, itu tidak masalah baginya, tapi sekarang setelah mencoba indahnya cinta antara pria dan wanita dengan Jiang Yan, dia tidur sendirian di tempat tidur, mencium sisa-sisa Jiang Yan, wangi badan, dan rasanya seperti sakit yang menyayat hati. Dia telah memikirkannya, bahkan jika dia mengikatnya besok, dia juga akan mengikat Jiang Yan ke tempat tidurnya. Bagaimana wanitanya bisa tidur di rumah orang lain sepanjang hari? Memalukan. Keesokan paginya, begitu Lin Yu tiba di rumah sakit, Shen Yuxuan berlari. Dia tahu bahwa Lin Yu tidak sibuk sepagi ini, jadi dia akan datang untuk berdiskusi dengan Lin Yu setiap kali terjadi sesuatu. Jiarong, cabang kami telah direnovasi sepenuhnya, dan beberapa toko juga telah direnovasi. Anda dapat datang dan melihat-lihat ketika Anda punya waktu. Apa yang kamu lihat? Kamu ahlinya. Kamu bisa memeriksanya. Pasti tidak ada masalah. Lin Yu berkata sambil tersenyum sambil mengambil bahan obat. Ada apa? Apakah kamu ada hubungannya denganku? Shen Yuxuan menghela nafas panjang. Berkata, apakah Anda ingat, ahli pengrajin Duan Fengnian yang saya katakan terakhir kali? Ahli ukiran batu giok yang dikenal sebagai pengrajin ajaib. Ya, itu dia. Dia sudah pensiun sekarang. Saya ingin mempekerjakan dia sebagai kepala pemahat batu giok di toko kami. Shen Yuxuan berkata dengan penuh semangat, saya tidak berani mengatakan bahwa harga embrio bagus yang diukir oleh tangannya akan berlipat ganda, tapi tidak masalah menjualnya 0,5% lebih banyak. Benarkah? Luar biasa. Lin Yu tersenyum dan cukup terkejut. Kalau begitu pergi dan undang dia. Mengapa kamu duduk di sini bersamaku? Tanda tanya. Itu sebabnya aku datang. Aku sudah ke sana 5 kali, dan aku sudah ditolak 4 kali. Aku hanya bertemu dengannya sekali, tapi aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia pergi begitu saja karena sesuatu, jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada cara untuk mengeluarkannya dari gunung? Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, Anda tidak dapat melakukan apapun, apa yang dapat saya lakukan? Aku sangat khawatir. Shen Yuxuan bersandar di kursi dan terus menghela nafas. Saya mendengar bahwa ada 2 toko batu giok besar di ibu kota yang juga ingin mempekerjakannya. Jika mereka mendapatkan pekerjaan itu terlebih dahulu, kita akan mendapat masalah di ibu kota. Ya, apakah ini sangat serius? Ekspresi Lin Yu juga menjadi serius. Dibandingkan dengan kecantikan Rongqin, Heji memiliki beban yang jauh lebih berat di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan yang benar-benar miliknya, dan itu adalah miliknya, kekuatan dan prospek pengembangan saat ini juga lebih tinggi. Jauh lebih baik daripada Rongqin Beauty, dan bahkan mungkin memasuki pasar internasional sebelum Rongqin Beauty. Jika situasi ini tidak bisa dibuka di ibu kota, maka pembangunan di masa depan pasti akan terhambat. Tidak, aku akan pergi bersamamu untuk melihat apakah aku cocok untuknya dan mengundangnya kemari. Kata Lin Yu sambil mengerutkan kening. Bagus sekali. Itulah yang telah saya tunggu-tunggu. Shen Yuxuan berdiri dengan semangat dan berkata dengan tergesa-gesa, tanpa penundaan lebih lanjut, ayo pergi sekarang. Anda tidak akan ke dokter hari ini. Petik 2. Lin Yu berpikir sejenak, tetapi tidak menolak. Dia menyapa Li Zhensheng dan berjalan keluar. Tanpa diduga, begitu dia dan Shen Yuxuan tiba di depan pintu, sebuah mobil dengan foto pemerintah berhenti di depan pintu pusat medis. Sopirnya buru-buru turun. Ketika dia melihat Lin Yu di belakangnya, dia bersinar dengan gembira dan buru-buru berteriak, Dr. He, Menteri Hao, tolong tanyakan kepada saya. Pergi ke lokasi pembangunan di sana. Petik 2. Lin Yu memandangnya dan mengenalinya sebagai pengemudi Hao Ningyuan, Menteri Kesehatan yang baru. Terakhir kali Hao keluarga Ningyuan jatuh sakit karena adanya lokasi pembangunan di sebelah tenggara masyarakat. Melihat ekspresi cemas pengemudi, Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya, pergi ke lokasi konstruksi. Apa? Apa yang terjadi lagi? Bukankah peletakan batu pertama sudah dicabut? Dia yakin bahwa 5 elemen terakhir dari situasi peletakan batu pertama akan dilakukan tidak akan pernah sama lagi. Ini bukan masalah peletakan batu pertama, ini adalah hal yang sangat aneh yang digali di lokasi konstruksi.
Menteri Hao berpikir Anda memiliki informasi yang cukup dan ingin meminta Anda untuk datang dan melihat-lihat. Sesuatu yang aneh. Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Aku tidak bisa memberitahumu. Sopir itu menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya, lagi pula ini sangat aneh, sebaiknya kamu pergi dan lihat sendiri.